Malamnya di rumah duka, diadakan tahlilan mengirim doa untuk almarhum yang dihadiri oleh sanak keluarga dan handai taulan. Selesai acara tahlilan, ia pamit pulang ke rumah ibunya. Di sini saja dulu nah, setidaknya sampai 7 hari tahlilan, Raf. Pak Alfian mencoba menahannya, tapi Kirana dengan halus menolaknya. Bukan apa-apa, ia tidak mau bertemu Arka. Ia takut pada perasaannya sendiri. Tiap malam kami akan hadir di sini, Pak. Tapi malam ini kami harus pulang dulu. Alfian tidak memaksa. Mungkin Kirana ingin menenangkan dirinya di rumah ibunya. Sesuai janjinya, setelah sholat asar, Kirana bersama ibunya dan Bintang datang ke rumah Raf untuk menghadiri tahlilan malam itu. Sebuah pemandangan menyayat hati menyambutnya. Dari jendela kamar tidurnya di lantai 2, dia melihat Arka sedang duduk sendirian di taman samping rumah itu. Tak lama, seorang gadis datang membawa 2 cangkir minuman dan meletakkannya di meja kecil dekat Arka duduk. Terima kasih, putri cantik. Betul-betul calon istri ideal. Arka menepuk lembut lengan si gadis. Semoga setelah jadi istri sangat disayang suami, jawab gadis itu dengan riang. Arka tertawa, lalu mengacak puncak kepala gadis itu. Kirana melihat dan mendengar dengan jelas percakapan itu, karena diucapkan dengan suara nyaring dan riang. Lalu kedua orang itu terlibat percakapan santai, sesekali diiringi gelak tawa sumringah. Kirana tak dapat menangkap pembicaraan keduanya, karena mereka bicara pelan. Mereka akan menikah. Serasa diremas-remas. Kirana semakin menjaga jarak dengan Arka. Tak boleh ada harapan yang tumbuh. Arka bukan siapa-siapanya lagi. Ia berhak bahagia dengan gadis sempurna pilihannya. Dan Kirana sesuai rencananya akan ikut ibunya ke Qatar, memulai hidup baru di sana, membesarkan putranya, Bintang. Setiap Kirana datang ke rumah itu untuk ikut tahlilan, ia selalu menghindar dari Arka. Sebelum acara dimulai, ia akan mengurung diri di kamar bersama Bintang, sedang ibunya ikut membantu-bantu menyiapkan acara bersama mama mertuanya. Saat acara berlangsung, Kirana duduk berbaur dengan kaum ibu. Beberapa kali pandangannya bersirobok dengan Arka yang menatapnya dalam. Kirana akan segera menunduk atau membuang muka, menghindari tatapan yang menikam itu. Sudahlah, Mas Arka, untuk apa lagi? Menjauhlah dariku, jalani hidupmu yang sudah pasti bersama gadis itu, lirih batinnya. Hari itu, Kirana membawa Bintang ke klinik untuk imunisasi BCG dan polio 1 seperti biasa. Ia pergi bersama ibunya dengan diantar oleh Pak Bidin. Tapi sebelum mereka berangkat, sebuah mobil memasuki pekarangan dan parkir persis di samping mobil yang dikemudikan Pak Bidin. Terlihat Arka turun dari mobilnya. Assalamualaikum. Mau kemana, Bu? Sapanya, membungkukkan badan dekat jendela di sisi ibu Kirana. Wulan menurunkan kaca jendela mobil. Mau ke klinik, bawa Bintang vaksinasi. Aku antar ya. Arka memutar ke arah pengemudi. Pak, biar aku yang antar ke klinik. Bapak di rumah saja. Tolong nanti mobilku dipinggirkan ya. Arka menyerahkan kunci mobilnya pada Pak Bidin. Jelas Pak Bidin bingung. Ia menoleh pada majikannya, minta pendapat. Tapi Arka sudah menarik tangannya
agar keluar dari ruang kemudi. Wulan mengangguk, minta Pak Bidin menuruti kemauan Arka. Kirana hanya bisa menarik nafas panjang. Terpaksa ia pindah duduk di depan. Tak mungkin menyuruh ibunya pindah karena ibunya menggendong Bintang. Di klinik, Arka bertindak cekatan. Ia mendaftar di bagian administrasi, lalu sepanjang menuju ruang imunisasi, ia yang menggendong Bintang. Di ruang tunggu pun ia tak melepas Bintang dari pangkuannya. Sesekali ia mengajak bercanda bayi mungil itu yang masih belum bisa apa-apa kecuali mengedipkan matanya sesekali. Sangat terlihat harmonis. Tapi sangat menyakitkan bagi Kirana. Mengapa harus muncul lagi, Mas Arka? Kita sudah punya jalan masing-masing. Aku tak ingin melambung tinggi, lalu terhempas. Sudah sakit seluruh tubuh dan batinku, didera berbagai masalah selama ini. Biarkan aku hidup berdua dengan anakku di negeri yang jauh nanti. Menjauhlah dariku. Tapi Arka bukannya menjauh. Hampir tiap hari ia datang ke rumah ibu Kirana. Meski Kirana tak mau menemuinya selama Arka di rumah itu, Kirana mengurung diri di kamarnya. Hari ketujuh, hari terakhir acara tahlilan seperti biasa. Sore-sore Kirana dan ibunya sudah datang dan seperti biasa pula, setelah memberi salam pada mertuanya, Kirana masuk ke kamar untuk mengurung diri, menghindari pertemuan dengan Arka Tama. Tapi kali itu ia terkejut ketika membuka pintu kamarnya. Sosok Arka berdiri di jendela, membelakangi pintu. Ngapain orang ini masuk ke kamarku? Batin Kirana. Ia melangkah keluar pelan-pelan. Tapi Arka sudah melihatnya. Segera disambarnya lengan Kirana, diajaknya duduk di sofa kamar itu. Nah, aku kangen banget. Mengapa kamu selalu menghindariku? Kirana tak menghiraukan kata-kata itu. Mas, keluarlah. Tak baik dilihat orang kita berduaan di kamar tidur ini. Aku baru kehilangan suami. Aku tak mau orang menudingku perempuan tak benar. Arka mengambil Bintang dari gendongan Kirana, mengayunya lembut dalam pangkuannya. Besok aku akan kembali ke Padang, tapi aku akan sering datang ke sini mengunjungi kalian. Kamu dan Bintang, kamu jangan kemana-mana ya. Arka mengecup lembut pipi mungil kemerahan itu, sambil matanya menatap dalam-dalam pada ibu sang bayi. Astaga, apakah ia akan membuat hati wanita lain terluka? Tidak, aku tidak mau mengganggu hubungan orang lain. Kirana mengambil Bintang dari Arka, lalu meletakkannya di tempat tidur. Keluarlah, Mas, aku mau memberi Bintang ASI. Acara tahlilan malam itu berlangsung lebih panjang. Khotbah Pak Ustadz sangat menyentuh tentang kasih sayang dan kehidupan manusia yang hanya sementara di dunia ini, untuk selanjutnya menuju kehidupan yang abadi di alam baka. Malam semakin larut, tamu-tamu sudah meninggalkan rumah duka. Kirana pun bermaksud pamit. Ia turun duluan membawa tas perlengkapan Bintang, sedang Bintang nanti bersama neneknya, Ibu Kirana. Ia masih diganti popoknya oleh sang nenek. Ketika mau berbelok ke ruang makan, langkahnya terhenti. Ia melihat Arka tengah bicara berdua dengan gadis yang tempo hari itu. Mereka tak menyadari kehadiran Kirana. Kirana tak jadi masuk. Ia berdiri di ujung tangga, merapatkan dirinya ke dinding agar tak terlihat. Ia pura-pura sibuk merapikan isi tas Bintang, padahal kepo. Waka-waka.
Jangan pulang sendiri, sudah malam banget. Kamu nginap di sini saja ya. Gak baik, jangan pengantin pulang sendirian malam-malam. Bisa diomelin aku oleh mama dan papamu. Besok aku balik ke Padang. Sebelum ke bandara, aku antar kamu pulang, oke? Oke, aku nginap di sini. Tapi malam ini kita kulineran ya. Aku kangen jalan malam-malam berdua sama Bang Arka. Kita habiskan malam ini berdua. Besok kan kita sudah berpisah. Enggak begadang juga kali, Regita sayang. Aku pagi-pagi kan harus ke bandara. Siangnya aku harus mengajar. Sudah seminggu lebih meninggalkan mahasiswaku. Ada yang dikangenin di kampusmu, Bang? Yang aku kangenin ada di sini. Makanya aku akan sering-sering ke sini. Benar ya? Oke, malam ini kita tidak kemana-mana. Kita ngobrol saja di sini. Besok aku ikut ke bandara mengantarmu. Setelah itu baru aku pulang. Bergegas, Kirana memasuki mobil. Pak Bidin sudah siap di belakang kemudi. Untung ibunya segera datang bersama Bintang diiringi mama mertuanya. Setelah ibu dan mama itu saling bersalaman, Ibu Kirana segera masuk ke mobil. Lega, sebab begitu mobil beranjak keluar pekarangan, terlihat Arka terburu-buru menyusulnya. Ia terlihat kesal karena mobil sudah melesat pergi tak terkejar. Maaf Mas Arka, jagalah hati gadismu itu, lupakan aku. Malam kian kelam. Kirana sudah naik ke tempat tidur. Matanya sudah mengantuk. Tapi sebuah notifikasi chattingan masuk di ponselnya. Diraihnya ponsel tersebut. Nama Arka tertulis di situ. Berdebar jantungnya, berdenyut perih hatinya. Nana sayang, kok pulangnya nggak nunggu aku? Padahal aku tadi ingin mengantarmu pulang. Besok pagi aku kembali ke Padang. Duh, lawakan model apa lagi ini? Padahal ada Regita, calon istrinya di rumah itu. Sempat-sempatnya berkata sayang padaku. Kirana menaruh ponselnya kembali tanpa membalas pesan tersebut. Tak lama, terdengar lagi sebuah notif. Balas dong, nah, atau aku ke rumahmu sekarang. Arka ini tergolong manusia nekat. Kirana tak mau kedatangan tamu tengah malam begini. Segera ditulisnya pesannya. Aku sudah mengantuk, Mas. Maaf, jangan ganggu lagi ya. Selamat jalan untuk besok. Semoga selamat sampai tujuan. Tak lama ponselnya berdering, sudah pasti dari Arka. Mau apa sih? Kan sudah ada siapa tuh namanya tadi? Regita. Ya, Regita. Cantik, modis, dan terlihat berkelas. Sangat pantas menjadi pendamping Arkatama. Bukan Kirana, janda beranak satu. Kirana mematikan ponselnya agar tidak terganggu lagi. Segera ditariknya selimutnya dan dikejupnya pipi mungil Bintang. Arka merasa bahwa Kirana menghindarinya, tapi ia tidak tahu apa alasannya. Setiap ia datang ke rumah ibu Kirana, Kirana tak pernah mau menemuinya. Tapi Arka sudah bicara panjang lebar pada wanita parubaya itu tentang perasaannya pada Kirana, serta tentang niatnya menjadikan Kirana sebagai istrinya. Sore hari terakhir acara tahlilan Raf, Arka mengajak ibu Kirana bicara panjang lebar. Ibu gak bisa memberi pendapat apapun, nak Arka. Semua ibu serahkan pada keputusan Kirana. Ia pernah bilang tak ingin menikah lagi. Ia akan menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Bintang saja. Sebetulnya ibu sangat sedih mendengarnya.
Semoga perjalanan waktu akan membuat pendiriannya itu berubah. Arka terdiam. Mengapa Kirana sampai pada ketulusan seperti itu? Sudah lupakah dia pada cinta pertamanya yang masih setia menunggunya? Apa rencana Nana ke depan, Bu? Ia akan tinggal bersama kami di Qatar. Mungkin akan melanjutkan kuliahnya atau bekerja di sana. Kami menunggu bintang siap untuk perjalanan jauh dengan pesawat, sambil Kirana mengurus visa dan dokumen imigrasinya. Qatar, jauh sekali. Bu, tolong beritahu aku kalau kalian mau berangkat nanti ya. Besok aku akan kembali ke Padang. Tapi aku akan sering-sering ke sini. Aku akan berusaha menggapai hatinya. Kami saling mencinta, Bu. Aku yakin sampai saat ini pun Kirana masih menyimpan cinta kami di hatinya. Mungkin ia butuh waktu karena baru ditinggal suaminya. Arka ingat ucapan Daru untuk menyatukan kembali cintanya dan Kirana. Percaya pada kekuatan cinta. Insya Allah akan menang. Teruslah berusaha dan berdoa. Ibu berterima kasih. Nak Arka mencintai putri ibu sedalam itu. Kalau kalian memang berjodoh, semoga dimudahkan dan dipercepatkan oleh Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga diberi yang terbaik olehnya. Bersambung.